Mindset, mengubah pola berpikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Bagian 2, memahami mindset. Subchapter, kapan Anda merasa cerdas? Saat sempurna atau saat belajar? Ceritanya semakin rumit nih. Karena berhasil saja tidak cukup bagi orang-orang bermindset tetap. Tidak cukup hanya terlihat cerdas dan berbakat. Anda juga harus sempurna. Dan harus sempurna saat itu juga. Kami menanyakan kepada beberapa orang, dari anak sekolah sampai para remaja. Kapan Anda merasa cerdas? Perbedaannya sangat mencolok. Orang-orang bermindset tetap menjawab, ketika saya tidak melakukan kesalahan apapun, atau ketika saya menyelesaikan sesuatu dengan cepat dan sempurna, atau ketika sesuatu mudah bagi saya, tapi orang lain tidak dapat melakukannya. Kecerdasan berkaitan dengan menjadi sempurna sekarang juga. Tapi, orang-orang bermindset tumbuh mengungkapkan seperti ini. Ketika benar-benar sulit, dan saya benar-benar berusaha keras, dan saya dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat saya lakukan sebelumnya. Atau, ketika saya mengerjakan sesuatu untuk waktu yang lama, dan saya mulai membuat keputusan. Bagi mereka, kecerdasan tidak berkaitan dengan kesempurnaan seketika. Kecerdasan lebih berkaitan dengan proses mempelajari sesuatu sejalan dengan waktu, menghadapi tantangan, dan menciptakan kemajuan. Sekarang kita lanjut ke subchapter berikutnya, yaitu bila punya kemampuan, kenapa Anda harus belajar? Sebenarnya orang-orang bermindset tetap berharap dapat menunjukkan kemampuannya sendiri sebelum ada proses pembelajaran apapun. Lebih dari itu, jika memiliki kemampuan, itu berarti Anda dapat melakukannya, dan jika tidak, Anda tidak dapat melakukannya. Saya menyaksikan hal ini sepanjang waktu. Di antara semua pelamar yang berasal dari seluruh dunia, jurusan saya di Universitas Columbia hanya menerima 6 orang lulusan baru setiap tahunnya. Nilai ujian mereka luar biasa, nyaris sempurna, dan dapat rekomendasi dari para sarjana terkemuka. Lebih jauh, mereka telah lama diminati oleh sekolah-sekolah bergengsi. Perlu 1 hari bagi sebagian dari mereka untuk merasa menjadi penimpu yang sempurna. Kemarin, mereka adalah bintang. Sekarang, mereka adalah orang-orang yang gagal. Inilah yang terjadi. Mereka melihat-lihat fakultas kami yang memiliki daftar panjang berbagai penerbitan. Ya Tuhan, aku tidak dapat melakukannya. Mereka melihat para mahasiswa tingkat atas menyerahkan artikel untuk diterbitkan dan menulis proposal beasiswa. Ya Tuhan, aku tidak dapat melakukannya. Mereka tahu betul cara menghadapi ujian dan mendapatkan nilai A. Tapi mereka tidak atau belum tahu cara melakukan hal ini. Mereka lupa dengan kata belum. Bukankah ini gunanya sekolah untuk belajar? Mereka bersekolah untuk mempelajari cara melakukan semua ini, bukan karena mereka tahu segala hal. Saya bertanya-tanya, apakah ini yang terjadi pada Janet Cook atau Stephen Glass? Mereka berdua adalah wartawan yang namanya melambung tinggi sampai ke puncak dalam hal menulis artikel fiktif. Janet Cook telah memenangi hadiah Pulitzer untuk artikel-artikelnya di Washington Post tentang anak laki-laki berusia 8 tahun yang kecanduan narkoba. Anak itu sebenarnya tidak ada, dan kemudian penghargaan itu digugurkan. Stephen Glass adalah pakar The New Republic, yang memiliki berbagai kisah dan sumber yang hanya diimpikan oleh para wartawan. Sumber-sumber itu sebenarnya tidak ada, dan kisah-kisahnya sama sekali tidak benar. Apakah Janet Cook dan Stephen Glass ingin segera merasa sempurna? Apakah mereka merasa bahwa mengakui ketidaktahuan akan memojokkan mereka di antara kolega-kolega mereka? Apakah mereka merasa bahwa mereka seharusnya sudah seperti para wartawan hebat sebelum bekerja keras mempelajari cara mencapainya? Dulu kami adalah bintang. Bintang sebelum waktunya, tulis Stephen Glass. Dan itulah masalahnya. Orang-orang menganggap mereka penipu. Mereka memang telah melakukan penipuan, tapi saya menganggap mereka sebagai anak-anak muda berbakat, atau anak-anak muda nekat lah, yang menyerah pada tekanan-tekanan dari orang-orang bermindset tetap. Ada sebuah ungkapan pada 1960-an yang mengatakan proses lebih penting daripada hasilnya.
becoming is better than being. Orang-orang bermindset tetap tidak mengakui proses. Mereka lebih mementingkan hasilnya. Kita lanjut ke chapter berikutnya, yaitu nilai tes untuk selamanya. Marilah kita melihat lebih dekat mengapa sangat krusial bagi orang-orang bermindset tetap untuk menjadi sempurna sekarang juga. Ini karena tes atau evaluasi dapat mengukur Anda selamanya. 20 tahun lalu, pada usia 5 tahun, Loretta dan keluarganya datang ke Amerika. Beberapa hari kemudian, ibunya mengantarkan Loretta ke sekolah barunya. Sekolah tersebut segera memberikan tes kepada Loretta. Selanjutnya, dia masuk ke sekolah taman kanak-kanak, tapi bukan Eagles, sekolah taman anak-anak elit. Namun, seiring berjalannya waktu, Loretta dipindahkan ke Eagles dan tetap bersama kelompok pelajar tersebut hingga lulus SMA. Ia memperoleh sederet penghargaan akademik selama sekolah di sana. Tapi ia tidak pernah merasa memilikinya. Tes pertama tersebut, menurut keyakinannya, mendiagnosis kemampuan tetapnya dan mengungkapkan bahwa ia bukanlah seorang Eagle sejati. Tidak masalah bahwa ia baru berusia 5 tahun dan baru saja melakukan perubahan mendasar di negara baru. Atau mungkin tidak ada ruang yang tersedia di Eagles untuk sementara waktu. Atau mungkin sekolah tersebut memutuskan bahwa ia akan menjalani transisi yang lebih mudah di kelas yang lebih rendah. Ada begitu banyak cara untuk memahami apa yang terjadi dan apa maknanya. Sayangnya, ia memilih cara yang salah. Dalam dunia orang-orang bermindset tetap, tidak ada cara untuk menjadi seorang Eagle. Jika memang seorang Eagle sejati, Anda akan lulus dengan nilai tinggi dalam tes tersebut, dan sekaligus diterima sebagai seorang Eagle. Seberapa sering kasus Loretta ini terjadi, atau sebenarnya merupakan jenis pemikiran yang lebih lazim daripada yang kita sadari selama ini? Untuk menemukan jawabannya, kami menunjukkan sebuah kotak karton tertutup kepada anak-anak kelas 5 dan mengatakan bahwa di dalamnya ada sebuah tes. Tes ini, kata kami, mengukur kemampuan akademik yang penting. Kami tidak mengatakan apa-apa lagi kepada mereka. Kemudian kami meminta mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang tes tersebut. Pertama, kami ingin memastikan bahwa mereka telah menerima gambaran kami. Jadi kami bertanya kepada mereka, seberapa jauh menurut kalian tes ini akan mengukur kemampuan akademik yang penting? Mereka semua sepakat dengan penjelasan kami. Kemudian, kami bertanya, apakah menurut kalian tes ini mengukur seberapa cerdas diri kalian? Dan apakah menurut kalian, tes ini mengukur seberapa cerdas kalian jika dewasa nanti? Para siswa bermindset tumbuh sepakat dengan kami bahwa tes tersebut mengukur kemampuan penting tertentu, tapi mereka tidak menganggap tes tersebut dapat mengukur seberapa cerdas diri mereka. Dan tentu saja, mereka tidak menganggapnya dapat mengungkapkan seberapa cerdas mereka bila dewasa nanti. Bahkan, salah seorang dari mereka mengungkapkan kepada kami, No, enggak ada tes yang dapat melakukan hal tersebut. Tapi, para siswa bermindset tetap tidak hanya percaya bahwa tes tersebut dapat mengukur kemampuan penting tertentu. Mereka juga sangat percaya bahwa tes ini dapat mengukur seberapa cerdas diri mereka dan seberapa cerdas mereka ketika dewasa nanti. Mereka mengakui bahwa sebuah tes memiliki kekuatan untuk mengukur intelijensi yang paling mendasar untuk saat ini dan selamanya. Mereka memberi tes ini kekuatan untuk menentukan nasib mereka, karena itulah setiap kesuksesan menjadi demikian penting. Berlanjut ke subchapter pandangan lain tentang potensi.